Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad wasal muntakun. Alhamdulillah Bapak, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Baiklah, untuk malam ini kita mengkaji surat Ali Imran, ayatnya mulai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang membenarkan tentang Al-Quran dan Sunnah-Nya. Hadil ayah makhsusatun. Ayat ini khusus nida'atur rahman li ahlil iman, panggilan Allah terhadap orang-orang iman, khusus orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, masih ragu-ragu, tidak percaya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Maksudnya apa? Jangan sampai orang-orang beriman yang ngaku iman pada Allah dan Rasul-Nya itu mampir ke neraka dulu, jangan. Sehingga mati itu langsung nantinya itu akan masuk surga, karena amal kebaikannya lebih banyak daripada atau dibanding jeleknya. Wahai orang beriman, in tuti'u, jika kamu sekalian mengikuti, jika kamu sekalian tunduk dan patuh, fariqam minal ladzina utul kitab, kepada kelompok, kepada golongan orang-orang yang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yang ahli kitab Injil dan kitab Taurat. Kalau orang Islam tunduk patuh mengikuti jejak orang-orang ahli kitab, orang ahli kitab punya tujuan yang paten. Orang-orang ahli kitab mempunyai keinginan yang luar biasa sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat ini. Apa keinginan mereka? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka adalah akan mengembalikan orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang ahli kitab akan mengembalikan kepada orang-orang mukmin mukminat ba'da imanikum kafirin, setelah kamu sekalian iman, yaitu menjadi orang-orang kafir. Itu targetnya orang-orang ahli kitab adalah bagaimana supaya umat Islam itu adalah menjadi kafir. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, temenan, jangan sampai kita tunduk dan patuh, jangan sampai kita mengikuti jejaknya orang ahli kitab dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, ayo umat Islam kembali ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para ulama-ulama salaf dulu, dengan pemahaman bagaimana sahabat memahami Al-Quran, bagaimana tabi'in memahami Al-Quran. Nah, setelah itu tata bahasanya bagaimana Al-Quran itu. Nah, maka kalau kita konsisten terhadap iman kita konsisten terhadap Islam kita, maka Allah akan menolong dalam segala bidang. Oleh sebab itu tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu mamang tentang kitab keimanan kepada Allah ini. Dawai Allah, firman-Nya Allah itu pasti benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Seandainya orang mungkin mengira miring atau tidak cocok, tidak benar, ayu kitabin au bi ayati sunnatin,
Mana sih ayat Al-Quran itu yang tidak bagus? Mana sih sunnahnya Rasulullah SAW itu yang tidak bagus itu mana? Dulluni, tunjukkan kalau memang ada yang jelek itu mana. Nah, itulah yaitu pemberitaan dari Allah diberitakan kepada orang-orang mukmin mukminat. Khusus lek orang munafik ya tidak masuk di sini, orang dolim, orang fasik tidak masuk. Ini yang dibahas ini orang mukmin, bukan orang lainnya mukmin, makanya khusus. Ayat berikutnya, ini istifham lit ta'ajub. Kalimatnya kalimat bertanya tapi makna heran, tidak butuh jawaban. Wa kaifa takfuruna, wahai orang mukmin, bagaimana kamu sekalian itu jadi kafir? Asalnya Islam baik, kok jadi kafir itu ceritanya gimana? Apa di situ tidak ada ulama? Apakah di situ tidak ada ustadz? Apakah di situ tidak ada kiai? Kok kamu jadi kafir itu gimana riwayatnya? Apakah kamu menginginkan harta benda yang menumpuk-numpuk? Apakah kamu menginginkan pangkat dan jabatan? Kok jadi kafir itu bagaimana ceritanya gitu loh. Ini gunanya kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban. Jadi istifham lit ta'ajub, heran. Ayat berikutnya, wa antum tutsla alaikum ayatullahi, wahai orang mukmin, antum kamu sekalian itu dibacakan ayat-ayat Allah. Nah seperti ini ngaji. Makanya mohon maaf, saya itu kalau suruh ceramah itu bingung. Karena nanti ceramah itu mungkin ambil ini bingung. Tapi kalau ngaji urut ini kena. Lek keterangan saya salah, keterangan saya keliru, Bapak iso meringatkan saya. Oh, makna tadi keliru, makna tadi salah, enak. Jadi tidak beban. Karena saya ini merasa bukan orang alim, saya bukan orang pinter. Tapi saya hobi dengan kitab, yaitu senang dengan kitab. Bagaimana kok kamu jadi kafir itu bagaimana? Ayat Al-Quran itu dibacakan di mukamu. Terusnya lagi yang menakutkan, wafikum rasuluh. Ini menarik tata bahasa. Al-Quran itu ada atiullah wa atur rasul wa uli amri minkum, minkum. Ini kalimatnya fikum. Ini dalam tata bahasa Arab luar biasa. Kalau fikum itu fi itu maknanya itu di dalam. Artinya di dalam kumpulanmu, di dalam majelis ilmimu itu Nabi masih ada. Wa rasuluh, rasul itu masih ada. Maaf. Kok upama sekarang itu wong iku murtad, wong iku munafik, wong iku fasik, wong iku dolim, wong iku kafir, iku ono pantese sekarang. Karena apa? Nabi sudah tidak ada. Mungkin ulama yang lurus sudah tidak ada. Cek ono pantese. Itu pun tidak benar. Tapi ini waktu itu wong mukmin, itu Nabi itu ada. Quran turun dibaca nih dijelaskan. Kok jadi kafir itu gimana ceritanya? Luar biasa ayat ini. Nah oleh sebab itu ayyuhal muslimun, temenan mari kita ikut Al-Quran. Terutama yang umure wala asri. Umur wis 60 ke atas, 70 ke atas, ndak mau tunduk karo Al-Quran, ndak mempunyai keinginan untuk melakukan Al-Quran itu kapan gitu loh. Ayo kita berjuang dan berjuang. Nanti di ayat bawahnya ada berjuang. Wis, Rasul kok ono kok iso dadi kafir iku ya apa? Wa may ya'tasim billah, maka barang siapa yang pasrah menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti aturan Allah, tunduk kepada Allah, manut dengan perintah Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Fakot
ini kodnya itu karfu tahqiq, penguat. Hudiya ini fiilnya fiil madhi majhul. Ini menunjukkan satu kepastian, bukan insya Allah lagi. Wahai orang mukmin, padahal kalau kamu tunduk patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya, fakot hudiya, pasti, maka sungguh-sungguh pasti aku tunjukkan, sungguh-sungguh kami tunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang jelek. Nah sekarang mari kita teliti angen-angen sak maknani. Makanya ulama-ulama dulu itu nggak pujian maca Quran angen-angen sak maknani. Tidak hanya Al-Quran diwaca dengan luwari lepas kok gone tenggorokan luar bahasane. Tapi hati-hati diwaca dengan bagus, dengan baik. Angen-angen sak maknani. Orang sekarang anggap aja ndak sekolah umum blas. Anggap ndak ngerti bagaimana ngatur ekonomi, ndak ngerti bagaimana ngatur keluarga, ndak ngerti bagaimana ngatur masyarakat, umpamanya, artinya ilmu tentang masyarakat umum, itu ndak tahu. Tapi kalau tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya, bagaimana Nabi cara memimpin keluarga, bagaimana Nabi cara bermasyarakat, bagaimana Nabi cara yaitu bernegara. Kalau itu diikuti turut, ya toh, pasti akan diberi petunjuk. Nah sekarang survei, sayang saya tidak punya bukunya, dulu punya, entah dipinjem atau gimana atau anda. 100 tokoh buku, 100 tokoh orang terkenal dunia ini, namanya 100 tokoh, ada buku 100 tokoh gitu. Itu bayangkan Nabi Isa itu ditulis, tidak salah nomor 3. Yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ngarang non Muslim, mungkin di perpustakaan sekarang ada mungkin. Barangkali Bapak punya buku itu, saya tak fotokopi karena di toko tidak ada mungkin sudah. Ini buku lama, silan saya. Nah, pasti Allah memberi petunjuk. Karena apa dalilnya? Fakot hudiya. Pasti diberi petunjuk. Nah, oleh sebab itu, Bapak, ayo kita ini ngaji itu angen-angen sak maknane, apalagi sekarang ini adalah katakanlah mengenang tahun Hijriyah. Ayo kita hijrah dari pemikiran-pemikiran yang tidak Qur'ani menuju ke pemikiran Qur'ani dalam segala bidang. Jangan sibuk mencari kekurangan, jangan sibuk mencari perbedaan di antara orang muslim. Ojo. Ayo kita belajar yang sungguh-sungguh, yaitu kita angen-angen sak maknane, kita amalkan. Karena Al-Quran itu adalah imam kami, Al-Quran itu adalah pedoman kami. Kalau berbicara perselisihan, jangankan sekarang, zaman Nabi masih hidup itu ada. Nah, kalau sudah demikian, kita sudah yaitu 100% katalah. Menurut Allah dan Rasulullah, nanti apabila ada kesalahan apapun dari orang-orang katalah fasik, orang-orang zalim, orang-orang dipimpin oleh orang-orang munafik, umpamanya, semuanya nanti akan terbongkar. Itu pasti, tidak ada ceritanya, tidak terbongkar. Karena apa? Memang sudah begitu Allah. Nah, jadi ini fakot hudiya, pasti diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Mana sih Nabi itu titelnya profesor? Mana sih Nabi itu punya doktor? Tidak usah jauh-jauh lah. Nabi karuan. Coba diteliti, Yai Hasyim rahimahullah. Itu titelnya apa coba? Yai Ahmad Dahlan itu titelnya apa coba? Pangeran Diponegoro coba diteliti, titelnya apa? Pangeran Imam Bonjol titelnya apa? Judnya Din itu coba sekolahnya di mana? Nah, oleh sebab itu kita harus sadar. Lek nurut Islam itu pasti diberi petunjuk jalan yang benar. Temenan ya, wahai orang-orang mukmin, temenan. Kamu jangan sampai yaitu jadi kafir. Karena apa? Ini memang khusus nidaatur rahman li ahlil iman. Panggilan Allah khusus pada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak disebut dalam ayat ini. Jadi ini ikhtisos musuh dengan orang beriman.
Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu lo, ya ayyuhalladzina amanu lagi. Iki nidaatul roman saking cintanya Allah kepada orang-orang beriman. Cinta Allah itu. Wahai orang-orang beriman, temenan ya, kamu jangan sampai jadi wong kafir, pokoknya gitu. Temenan ya, kamu jangan sampai tidak nurut Islam. Coba ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an, membenarkan Nabi, masih disuruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jangan ragu-ragu iman itu. Pastikan diri Anda yaitu beriman pada Allah sepenuhnya, kafah secara keseluruhan. Jangan dipilih. Lek cocok ya tak pakai, kalau ndak cocok ya ndak saya pakai. Jangan begitu. Nanti bahaya, kita akan jadi orang munafik. Tu'minuna bi ba'din nakfuru bi ba'din wa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Jangan sampai kita iman sebagian mengkafiri sebagian. Ittaqullah, temenan wahai orang mukmin, tunduklah pada Allah. Haqqa tuqatih, dikuwati lagi. Yaitu dengan sungguh-sungguh takwa. Temenan ya, jangan sampai tidak takwa, sungguh-sungguh takwa. Masih dipesan lagi, wala tamutunna, temenan. Kamu sekalian jangan sampai mati. Illa wa antum muslimun, kecuali matumu itu dalam keadaan Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam tidak sedikit, memang Islam agamanya tetap masih kelet, nyantol, lekat. Tapi tidak sedikit yang matinya tidak Islam. Bisa mati kafir disebabkan munafik, bisa murtad, mbak kemurtatan, bisa fasik, bisa dolim dan sebagainya. Makanya ayat ini ditegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, temenan. Ini yang menunjukkan temenan itu taukid sakilah, nun tasdid itu. Temenan, jangan sampai mati kecuali mati Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sedikit umat Islam yang matinya tidak Islam. Memang kelihatannya Islam, kelihatannya. Karena apa? Salah saksret. Salah saksret. Wong Islam itu gampang masuk neraka, gampang masuk surga. Apalagi pemimpin ya, gampang neraka, gampang surga. Lek tidak percaya, ayo kita lihat. Biar yang ngomong tidak saya tok, mungkin bapak ini ada yang bawa HP, atau ya terjemahlah di pojok, terjemahnya saja, saya butuh terjemahnya. Surat Ali Imran ayatnya 28. Sekarang ini ya Ali Imran, tapi supaya mantep, Ali Imran 28, tolong dibaca artinya saja biar mantep. Tapi kita menanyakan masalah Rasulullah itu dari nomor satu dari orang yang terbaru di dunia. Itu ditulis oleh tahun 78. Itu the 100 ranking of the most influential person in history. Jadi tahun 78 oleh Mr. Hart. Itu bukan orang muslim, tapi Ya. dengan kriteria beberapa. Itu aja. Begitu ya. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan. Dikarang oleh non muslim. Nabi Muhammad nomor 1 kan? Nabi Muhammad nomor 1. Saya heran non muslim ngarang berani. Barangkali mungkin karena kejujuran. Jadi kejujuran akhirnya dikatakan apa adanya. Pernah katanya, ini katanya saya tidak tahu. Pengarang Munjid itu kata namanya Daniel Rick. Ditanya, kamu kan non muslim, kenapa kok ngarang kitab semacam itu? Jawabannya singkat, iya itu kan ilmu. Siapa saja kan bisa pakai ilmu. Bayangkan, isok noto kamus begitu rijik, begitu bagus. Non muslim. Ya memang non muslim lah, orang Arab, daerah Arab kan juga pintar bahasa Arab ya. Ya toh. Ah, tadi itu. Penjenengan punya bukunya itu, Pak? Punya bukunya? Apa teko Mbah Google?
Kalau punya bukunya barangkali yang terjemah dulu, ada yang terjemah itu saya buat difotokopikan terus tak ganti. Oke, lanjut. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit orang Islam yang matinya tidak Islam, yaitu mati ini mati karena munafik, karena kafir, karena musyrik, karena fasik, karena dolim. Nenggoni surat Al-Maidah, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wong Islam ndak menghukumi karo kitab Allah, itu kolom ngono kolom kafir. Wong Islam tidak menghukumi dengan hukumnya Allah, kolom zalim. Wong Islam tidak menghukumi pakai hukumnya Allah, kolomnya kolom fasik. Nah, lek wis jenenge zalim fasik kafir, mana mungkin masuk surga? Memang Islam itu jelas, surga neraka, kabar gembira, kabar yang menyedihkan, gembira menyedihkan, memang gitu. Makanya seorang ulama, Ustadz Kiai itu tidak boleh nerangkan itu abu-abu. Lek memang merah ya merah, kalau putih ya putih, jadi jelas. Jadi jelas. Jangan sampai mustami'in wa mustami'at iku mulih pulang dari ngaji itu membawa keraguan ojo. Makanya dibuka tanya jawab, dibuka dialog tentang ayat tadi. Nah. Oke, jadi ini temenan, jangan sampai mati kecuali mati Islam. Ini setiap khotib tiap Jum'ah membawakan ini, karena memang luar biasa ini maknanya. Baik, wa'tasimu bihabilai jami'aw wala tafarraqu. Wa'tasimu, orang mukmin iki sing dibahas mukmin tok ya. Wahai orang-orang mukmin, berpegang teguhlah bihablillahi. Coba tolong artinya dibaca. Mau durung tak mau coba mau lali aku rek. Sing surat Ali Imran 22 mon. 28 tadi loh, artinya. Ya, coba. Ya, wes, berhenti dulu. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang-orang kafir jadi pemimpin. Pak, saya kemarin baru pulang dari Halmahera, tidure Ternate. Sebenarnya saya mau langsung ke Bacan, tapi awak saya capek. Awak saya capek. Mana? Seram ya. Jadi mau ke Bacan, malah konon katanya sudah diberikan tiket ini. Akhirnya terpaksa tidak jadi karena capek, saya pulang. Di daerah sana itu ada 75% muslim. Yang jadi wali kota itu non muslim. Ini kira-kira salah siapa? Hati-hati, begini ini ada orang-orang yang tidak senang Islam katanya, wah, pakai isu agama, pakai isu. Bukan. Ini agama itu perintahnya, bukan masalah isu ini dan itu. Perintahnya apa? Orang Islam itu suruh gawe pemimpin. Lah pemimpin sing mbok gawe kudu muslim, lah ndak muslim ndak boleh. Wis ngono tok ae. Ndak usah tafsir macam-macam. Ini perintah. Padha karo gini loh. Orang Islam itu disuruh sholat. Adapun sholatnya menghadap kiblat, gampang ngomong kalau orang Jawa madhep ngulon. Itu perintah sudah. Ya wis ngono iku. Ndak usah macam-macam. Makanya kita ini hati-hati, Pak. Harus pintar, harus jelas. Wes, dilarang terus ya, kudu wong beriman sing dipilih terus. Sing rodok banter sedikit. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Ya. Coba dulangi barang siapa tadi? Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Pak, tolong ini diangen-angen, Pak. Orang apal Quran. Hebat Pak apal Quran. Saya sebelum apa ya.
Hebat kan? 30 juz. Dainya gosong. Karena ahli sujud. Apalagi kira-kira ciri ini? Apal Quran, ini dai gosong. Tapi kalau milih pemimpin adalah non-muslim, apalagi jadi tim suksesnya. Kata Allah, bukan kata saya, tidak mendapatkan sedikit pun dari Allah. Jadi lek ngapalno Quran, kalau ibadah, siam, zakat, surat, tidak ada artinya Pak. Makanya kita ini saksret mlebu neraka, saksret mlebu swarga. Ini abotnya seorang mubalek. Bahwa agama itu abot. Itu tadi bukan kata saya loh Pak, katanya Al-Quran. Kalau penjenengan umpamanya mengatakan, itu radikal, itu keras, itu tegas, gini-gini, berarti penjenengan menghujat Allah. Kalau penjenengan menghujat Allah, menghujat Nabi, kalau mati besok itu penjenengan kemana? Apapun agamanya, apapun keyakinannya, semuanya lek mati, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semuanya perkara ini dikembalikan. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Karena orang-orang itu kan berpaham, kalau Tuhanku katalah bukan Allah, nanti saya akan dengan akhiratku mati ya menghadap ke sana, kan begitu. Menghadap ke Tuhannya dia. Sehingga merasa selamat. Nah, dalam kerjaan enggak. Karena Tuhan itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Satu. Maka semuanya kalau mati itu kembali ke sana. Jadi kembali ke sana. Nah, oleh sebab itu tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ayat berikutnya ada. Mau tak terangkan cepat nanti tidak jelas. Jadi kalem-kalem. Gimana Pak? Mau tanya? Monggo. Tadi dijelaskan juga ayat yang lain dari Al-Quran 28 itu juga di Al-Mumtahanah. Mana? Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya. Sama dengan Ali Imran 28. Juga yang kita dengar dengan At-Taubah 51 juga sama. Jadi berkali-kali Allah mengingatkan, Allah menghimbau bahwa orang beriman tidak boleh memilih musuhnya Allah, yaitu orang kafir. Aduwi wa aduwakum. Ya. Penguat. Jadi banyak ayatnya itu, tidak satu. Termasuk Al-Maidah 51, gitu. Wis, makanya hati-hati Pak. Hati-hati betul, ya. Boleh sewaktu ngaji belum selesai tanya, boleh, bebas. Santai aja. Biar enak, tenang, membawa ilmu yang jelas. Saya sendiri, mohon maaf, rumah saya itu pojok sana loh Pak. Pojok selatan, kurang 500 meter mesti resik yang di Bambi. Sampai sini saya. Lek ngaji ini tidak jelas itu iman-iman. Ngajinya tidak jelas itu iman-iman. Nah alhamdulillah tadi perjalanan cepat karena lewat jalan enak ya, jalan tol. Baik, kita teruskan. Sekarang wa'tasimu bihabilai jami'au wala tafarraqu. Temenan wong mukmin, pegang teguhlah kepada tali Allah. Nah, sekarang mari kita kupas. Coba terjemahnya gimana artinya? Artinya berpegang teguhlah piye? Seratus 103 toh? Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Pada Tali agama Allah. Tali Agama Allah. pada Allah. Pak, mari kita mikir, iki ngaji, gak pidato. Berpegang teguh pada tali Allah itu apa? Talinya apa? Hah? Talinya itu apa? Berpegang teguhlah, kabel itu bahasa Arab artinya tali. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Pertanyaan saya, talinya Allah itu apa? Apakah begini? Mohon maaf.
ana tampar bintang songo, ngisor papat sing dhuwur 5. Nah, kita aleni set pakai tampar. Apa itu mamanya? Tali Allah. Pak, di dalam tafsir Al-Quran, termasuk ya tafsir yang saya bawa ini, yang dimaksud tali Allah itu adalah kitab Allah. Yang dimaksud tali Allah itu adalah Islam. Pertanyaan, sing dimaksud kitab Allah itu adalah kitab, yaitu Al-Quran, yaitu Islam. Pertanyaan, kenapa oleh Allah tidak dibuat begini? Berpegang teguhlah kepada kitab Allah, kok tidak begitu? Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, kok tidak begitu? Kok pakai tali Allah? Nah, terpaksa saya terangkan. Memang ini ngaji, tak gaya yang enak, lek khotbah Jum'ah nggak iso. Kenapa ini kok tali Allah? Ini gunanya, faedahnya, supaya al-mustami'un wal mustami'at, ya toh, itu supaya isgho itu mendengarkan dengan penuh ketajaman. Kalau orang Jawa itu mendengarkan yang sungguh itu sampai gini, Pak. Nah, nengkleng. Ini miring. Rakong ini enggak, nengkleng. Didengarkan sungguh-sungguh. Ini namanya dalam tata bahasa Arab majas. Majas itu tidak sebenarnya. Majas ada 2. Majas isti'arah dengan majas mursal. Ini ilmu balaghah, tata bahasa Al-Quran. Nah, majas isti'arah itu pinjam nama, pinjam kalimat, yaitu tali dipinjam, tegese artinya Al-Quran atau Islam. Kenapa kok pinjam kalimat kabel, kok digawe majas isti'arah? Oh, tujuannya adalah, faedahnya adalah supaya manusia itu biar berpikir panjang, biar mendengarkan sungguh-sungguh. Nah, sekarang terus digambarkan, orang Islam harus rukun di mana saja berada. Kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini rukun, Pak? Jadi satu, berjejer beribu-ribu pulau. Makanya orang-orang non-muslim itu selalu ngincer bagaimana Indonesia akan pecah. Sumatera Presiden dewe, Jawa dewe, Kalimantan dewe, Sulawesi dewe, Papua dewe, mungkin begitu. Karena kalau bersatu itu kuatnya luar biasa. Nah, kenapa sekarang katakanlah tidak dikomando untuk rukun tapi kok menyatu? Karena diikat oleh kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Karena diikat oleh la ilaha illallah, maka innamal mu'mina ikhwah. Di mana saja orang mukmin itu adalah saudara. Jangankan Sabang sampai Merauke, seluruh dunia itu loh saudara. Makanya kalau dimanapun ada umat Islam sakit, kita ikut sakit. Minimal, ya Allah, astagfirullah, saya tidak bisa nyumbang, ya Allah. Nah, kasihan saudara-saudara kita. Minimal begitu. Nah, oleh sebab itu, di sini adalah diikat. Ngikatnya pakai tampar. Lah, tamparnya ini tadi saya katakan ini majas isti'arah, tujuannya biar mendengarkan baik-baik, maksudnya diikat dengan Al-Quran. Kalau sudah diikat dengan Al-Quran, makanya bersatu. Di sini ada pesan tersembunyi. Pesan kepada ulama, ustadz, kiai, habaib. Ulama, kiai, habaib. Kalau pidato tentang Islam di muka umum, nerangno Islam. Jangan menerangkan golongan. Nanti lek menerangkan golongan, golonganmu paling hebat, golonganmu paling baik. Sehingga menghujat golongan-golongan yang lain. Bahkan mungkin sampai mengatakan, ngajilah ke saya, ngajilah ke saya. Karena ini adalah Quran dan Sunnah, pasti bener. Nah, seakan-akan membawa kunci swarga. Seakan-akan punya kaplingan swarga. Sehingga ngaji ini rumangsa bener dewe, rumangsa hebat dewe. Loh, mestinya masjid itu baitul mukminin. Baik mukmin, siapapun orang mukmin, kami ngomong, menerangkan Quran dan Sunnah, ya welcome, mestinya begitu. Jangan masjid dimiliki, oh itu golong aku, ndak oleh masuk ini. Masuk gitu kita.
Hati-hati, orang Islam di negara kita ini rawan diadu domba. Wes, NU dengan Muhammadiyah. Apakah itu rukun? Enjoy bagus enak, lihat aja. Padahal kalau rukun enak bagus Pak, di mana-mana tempat penguasa itu pegang NU karo Muhammadiyah. Tapi faktanya berbicara lain. Tidore hari ini, bukan dulu, hari ini Muslim 100% Pak. Di sana toko Cina satu aja enggak ada. 100%. Tapi pemilu kalah Pak, wong Islam. Hah? Yang jadi itu adalah orang yang gampang ngomong Islam sewajarnya, pokoknya Islam. Masya Allah Pak, ini tugas kita untuk menyampaikan Allahumma inni qad balagtu. Mestinya iki iman dipilih yang lebih bagus, yang lebih soleh, ngono. Lek kafir karo iman karuan, milih sing iman. Tapi lek iman pilih sing bagus. Sama dengan makmum, dengan imam sholat. Kabeh sok ngimami Pak, tapi dipilih siapa sing paling jadi imam, ngono lho. Wes. Jadi ada gunanya ini supaya mendengarkan baik-baik, mendengarkan betul-betul, diikat dengan tali Al-Qur'an, maka kuatnya bukan main. Nah, gampang ngomong seperti lidi itu lek diikat sama tali kuat. Nah, sekarang manusia itu gitu, diikatnya dengan Al-Qur'an, lek enggak begitu nanti susah. Termasuk berkeluarga pun begitu, lek enggak diikat dari Al-Qur'an ruwet. Nah, ayat berikutnya. Jami'a, seluruhnya. Enggak boleh dipilih. Lek cocok ya saya pakai, lek enggak cocok ya enggak boleh. Dalam bentuk apapun. Berkeluarga, pertemanan, jual beli, masalah hukum pidana, hukum perdata, masalah ngatur negara, pemerintahan, seluruhnya. Wala tafarroku, dan jangan berpecah belah. Tetapi yang menarik adalah kalau Al-Quran sudah bilang wala tafarroku, jangan berpecah belah, memang wong itu watake pecah belah. Nah, makanya di sini dealing dengan Al-Qur'an, ya toh, temenan aja pecah belah. Tadi orang-orang beriman khusus, di sini ayat ini ndak nyebut orang beriman, gandeng ono grupe wawu. Ini jenenge wasol dalam tata bahasa Arab. Jadi masih mengikuti makna atasnya tadi. Ndak boleh dipisah. Temenan, jangan sampai wala tafarroku, jangan berpecah belah. Bahasa saya, sing NU, sing Muhammadiyah, sing LDI, sing Salafi, wis lain-lainnya. Tapi ayo bersatu. Podo Qur'ani, sama Qur'annya, sama nabinya, sama Tuhannya, sama kitabnya. Kenapa kita harus bertengkar? Apa takon apa? Menegaskan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kita memang paham Muhammadiyah, NU, dan sumbernya kan dari Sidratul Muntaha, ya. Dari Al-Quran, maksud saya itu dari Allah. Rasulullah yang sampai ke sana sama Jibril yang menurunkan yang kita jalankan sholat lima waktu. Yang kedua adalah perilaku Rasulullah dari sebuah hadis. Itu panutan itu. Nggih. Bukan penguat ya. Wes. Wala tafarruqu, jangan berpecah belah. Kalau berbicara tentang perpecahan, beda pendapat, apalagi sekarang zaman Nabi masih hidup itu ada beda pendapat. Nabi masih hidup. Apalagi zaman Khulafaur Rasyidin perbedaan pendapat. Nah, di sini makanya ini sudah jauh dari masa kenabian, jauh dari masa Khulafaur Rasyidin, jauh daripada yaitu muluk, yakni Khalifah Abbasiyah Umayyah. Nah, apalagi sekarang ini adalah zaman katalah yang keempat.
yaitu zaman para pemimpin yang menuruti kehendak hatinya. Nah, oleh sebab itu umat Islam harus rukun, sing apik, jangan sampai membanggakan golongannya masing-masing. Isa sudah ya. Berhenti, tutup. Ayat ini belum selesai, tolong nanti diingatkan, ya saya diingatkan melanjutkan surat Ali Imran gitu, biar keterangannya enak, tidak mandek di sini. Jelas nggih? Minta maaf, mungkin karena sudah Isya tidak ada pertanyaan. Kalau pertanyaan mungkin ya monggo di WA kan saya, tidak apa-apa. Mohon maaf kurang lebihnya itu. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.